Shalom jemaat yang terkasih. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tanpa proses tidak bertahan lama. Tanpa proses tidak bertahan lama. 1 Samuel 13 ayat 1 loncat ayat 8 sampai 9 lalu lanjut ayat 11. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Singkat cerita Samuel datang, Samuel bilang, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara, kalau kita perhatikan waktu Saul diurapi menjadi raja, dinobatkan menjadi raja oleh Samuel, di pasal yang sama Saul diurapi, di pasal yang sama Saul dinobatkan jadi raja. Tidak ada sebuah proses panjang dalam perjalanan kehidupan Saul waktu dipersiapkan untuk menjadi raja atas Israel. Dan hanya 2 tahun saja Saul berubah setia. Yang tadinya sanggup menunggu 7 hari, sekarang dia berubah. Dia berani-beraninya ambil bagian yang bukan miliknya, di mana tugas mempersembahkan korban adalah tugas Samuel. Saul punya 1000 alasan saat itu. Dia bilang, ya habis kamu gak datang Sam, waktunya sudah ditentukan. Kenapa kamu gak datang pada waktu yang sudah ditentukan? Artinya kan Samuel telat. Dia excuse. Seolah-olah gini, ada 2 hal tadi jelas ya. Pertama, dia excuse, alasannya apa? Sam, kamu gak datang tepat waktu. Yang kedua, rakyat udah ninggalin. Saya ini udah hilang. Follower saya hilang. Orang-orang yang percaya sama saya hilang. Mereka berserak meninggalkan saya, mereka ketakutan. Dan kamu mana Sam? Lihat, bagaimana Saul mengubah kesalahan dirinya menjadi kesalahan orang lain. Dia blaming others. Dia menyalahkan orang lain. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu membuat Tuhan akhirnya berkata, aku menyesal telah mengangkat seorang bernama Saul. Saul gak punya proses panjang sebelum dia menjadi raja. Tanpa proses, tanpa pembentukan, orang gak akan bisa tahan dalam kelimpahan kekuasaan, promosi, jabatan. Orang gak bisa tahan. Maka dari itu saudara-saudara yang mungkin hidup hari-hari ini dalam tekanan, hidup dalam proses, waktu Tuhan mau angkat, mau promosikan sedikit demi sedikit, tetapi engkau diproses banyak, saudara jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kita lihat Daud, berbeda dengan Daud. Waktu Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, sejak masih kemerah-merahan dikatakan, artinya masih sangat muda belia. Namun proses panjang menanti hidupnya. Gak di pasal itu juga, gak di tahun itu juga dia dinobatkan jadi raja. No, anggaplah kita beranggapan saudara ya, Daud diurapi saat belasan tahun. Daud meninggal sekitar umur 70 tahun. Alkitab mencatat 40 tahun dia memerintah jadi raja. Berarti anggaplah kurang lebih umur 30 dia benar-benar dinobatkan jadi raja atas Yehuda. Dan umur 37 dia menjadi raja atas seluruh Israel. Belasan tahun ke 30 tahun itu proses panjang. Kita lihat hasilnya. Proses panjang dalam kehidupan Daud menghasilkan Daud bertahan lebih lama. Proses hidup yang kita alami, tekanan yang lebih kuat, itu akan menghasilkan kita menjadi pribadi yang lebih bertahan. Maka dari itu saudara, kalau hari-hari ini engkau berdoa, engkau belum dijawab, dan masih banyak proses-proses yang kau alami, jangan berkecil hati. Karena Tuhan tahu, dengan proses panjang dalam hidup Anda, Tuhan mau memakai Anda dalam jangka waktu yang lama. Dan itu akan membuat engkau bertahan lebih baik dalam posisimu nanti yang sudah Tuhan angkat. Izinkan Tuhan berkarya penuh atas hidup kita. Jangan mau istilahnya gini, jangan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikarbit, yang dipaksa nanti jadi bantet, saudara.
Ada sebuah kisah tentang seekor kupu-kupu. Waktu ada seorang anak berusia belasan tahun, dia lihat, wah, di depan rumahnya ada sebuah kepompong, seekor kepompong. Dan pasti tidak lama akan ada kupu-kupu. Dan dia tunggu hari demi hari, dia perhatikan, sampai satu titik tiba-tiba muncul. Kepala si kupu-kupu mulai keluar. Tetapi setengah badannya masih dalam kepompong. Dia perhatikan lagi, dia pergi ke sekolahnya, dia perhatikan, wah ini sebentar lagi akan jadi kupu-kupu. Dia nggak mau sampai kehilangan momen itu. Waktu dia kembali pulang, dia lihat, waduh, ternyata masih juga kejepit sama kepompong. Apa yang dia lakukan? Dia bantu kupu-kupu itu untuk keluar. Dia potong dengan silet. Kupu-kupu itu keluar, betul dia keluar. Tetapi apa yang terjadi? Alhasil kupu-kupunya bantet. Karena keluar belum pada waktu proses yang harusnya selesai. Sama hal dengan hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan memproses kita seperti mungkin kita jadi kepompong hari-hari ini. Gak berdaya. Dan Tuhan sedang mengubah bentuk kita dari sebelumnya untuk jadi bentukan yang baru yang Tuhan mau pakai. Dan rasanya kita saat ini gak berkutik. Dan kita hanya bisa pasrah. Dengar saudara, kalau engkau ada di fase itu, izinkan Tuhan berkarya penuh. Dan izinkan kepompong itu menyempurnakan Anda. Sampai engkau menjadi kupu-kupu yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mengingatkan, menegur kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini proses yang boleh kami alami. Ternyata ada satu tujuan yang ilahi, di mana proses-proses Tuhan akan membuat kami dapat bertahan dalam promosi-promosi yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati dalam keluar masuk mereka, segala aspek hidup mereka, dan apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.